Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar temanku semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dengan kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, kesabaran, dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai perjalanan, tidak peduli melalui dengan apa kita berpergian, penting bagi seorang muslim untuk selalu mengucapkan doa, agar mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengingatkan diri akan kecil dan lemahnya diri kita, serta besar dan kuatnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan perjalanan dari kota Pekanbaru ke kota Bukit Tinggi. Lebih tepatnya kita sekarang berada di daerah perbatasan Provinsi Sumbar dengan Riau. Tugu batas antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau ini terletak di Nagari Tanjung Pau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Lokasinya sedikit agak masuk ke wilayah Sumbar sekitar 500 meter dari titik nol, dengan pertimbangan pemandangannya yang indah. Sebab di sekitar gerbang selamat datang ini akan dijadikan rest area, sehingga masyarakat dapat beristirahat sambil menikmati pemandangan alam. Keadaan lalu lintas sore ini terlihat cukup ramai, banyak kendaraan dari arah Sumbar menuju Riau. Dengan kontur jalan mendaki menurun yang berliku dan berkelok, setiap pengendara kendaraan harus tetap berhati-hati dan tetap fokus. Sepanjang kiri dan kanan jalan berjurang dan tebing jalan juga rawan bahaya longsor. Ternyata ada lagi rumah makan Kelok Indah di sini. Ada yang tahu ini RM Kelok Indah yang keberapa? Tulis di kolom komentar ya hehehe. Jarak antar rumah di sini tidak berdekatan, satu dengan yang lain, dan beberapa merupakan kedai warung makan yang biasa dijadikan tempat area istirahat dari para sopir. Ruas jalan yang menghubungkan Provinsi Riau dan Sumbar tepatnya di daerah Rimbo Datar, Kecamatan Pangkalan Kabupaten 50 Kota ini dikabarkan beberapa kejadian macet yang disebabkan oleh adanya longsong tebing dan banjir. Sehingga teman-teman harus berhati-hati melewati ruas jalan ini dan tetap mencari tahu kondisi jalan sebelum berangkat. Banyak juga dijumpai truk pengangkut material yang melewati jalan ini, dikarenakan ada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan stone crusher. Potensi daerah Rimbo Datar ini dikabarkan memiliki tambang batu bara dan perkebunan sawit serta karet. Di sebelah kanan jalan terdapat kawasan pemukiman rumah penduduk dan beberapa fasilitas umum sekolah seperti SMA 2 Pangkalan Koto Baru, SD 02 Tanjung Balit, SD 02 Tanjung Pau, Puskesmas Rimbo Datar. Beberapa ruas jalan kondisinya sudah ada peningkatan kualitas dengan dicor beton agar lebih tahan lama.
Untuk menuju kota Payakumbuh terlihat di tiang penunjuk jalan sekitar 64 km, ke Bukit Tinggi sekitar 96 km, dan ke Padang 187 km. Berarti waktu tempuh perjalanan kita ke kota Payakumbuh lebih kurang antara 1-2 jam perjalanan dengan harapan arus lalu lintas normal dan lancar ya. Di sebelah kanan jalan terdapat kantor UPPKB Tanjung Balai. UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran overdimensi dan overload. Fungsi UPPKB memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan jalur penting di Indonesia. Selain itu, UPPKB juga melakukan penindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran pada batas muatan, dimensi kendaraan, tata cara muat jalan, dan masa uji kendaraan angkutan barang. Tujuan UPPKB adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan yang memiliki beban muatan melebihi kapasitas berat jalan. Apabila kendaraan muat barang yang melintasi UPPKB memiliki total berat yang melebihi ketentuan yang berlaku, maka Kenda. Di sebelah kanan jalan terdapat kantor UPPKB Tanjung Balai. UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran overdimensi dan overload. Fungsi UPPKB memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan jalur penting di Indonesia. Selain itu, UPPKB juga melakukan penindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran pada batas muatan, dimensi kendaraan, tata cara muat jalan, dan masa uji kendaraan angkutan barang. Tujuan UPPKB adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan yang memiliki beban muatan melebihi kapasitas berat jalan. Apabila kendaraan muat barang yang melintasi UPPKB memiliki total berat yang melebihi ketentuan yang berlaku, maka Kenda. Di sebelah kiri ruas jalan yang kita lalui ini terdapat aliran air Sungai Singkalikur. Sore ini kondisi cuaca sudah mulai turun hujan dan kepadatan lalu lintas bertambah. Dengan hujan yang membasahi jalan dan kontur jalan yang dilalui menurun, diharapkan pengemudi tetap waspada dan jaga jarak dengan kendaraan lain. Sebelum atau sesaat akan memasuki Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, ada tempat istirahat kalau ke Sumbar di sekitar jembatan terdapat masjid, yaitu Masjid Raya Nagari Pangkalan. Suasananya nyaman, jika air tidak terlalu besar anak-anak bisa mandi di sungainya, dan warga memanfaatkan lingkungan sekitar dengan berolahraga voli di tepian. Masjidnya nyaman, apalagi kalau hari libur banyak jualan makanan. Sungai yang jernih, bisa untuk bermain air melepas penat sesaat. Tapi sayangnya lokasi ini rawan banjir ya. Menjelang datangnya bulan puasa menjadi tempat favorit untuk acara Bali Mau. Masjid Raya Pangkalan Koto Baru yang letaknya tidak jauh dari Pasar Baru Pangkalan, tepatnya di dekat bekas pelabuhan.
Dahulunya bangunan masjid terbuat dari kayu dan beratapkan ijuk, tapi kini telah mendapat banyak perubahan sesuai perkembangan zaman. Masjid ini dahulunya berarsitektur khas Sumatera Barat, baik pada bagian atap dan bentuk panggungnya. Awal mula berdirinya masjid ini sekitar tahun 1800-an. Arsitektur masjid ini dulunya bergaya Bodi Caniago. Atapnya berupa tumpuи nasi bersusun. Ini menandakan bahwa orang Koto Baru menganut kelarasan Bodi Caniago. Dahulunya, di abad 1800-an, sungai yang terletak di kawasan Pangkalan Koto Baru dimanfaatkan sebagai jalur yang menghubungkan antara Sumatera Barat dan Riau. Dan Nagari Pangkalan adalah pelabuhan besar dan ramai di waktu silam yang dikenal sebagai Sungai Mahek. Masjidnya bersih dan wangi, parkirannya luas, tempat wudhu dan toiletnya banyak. Ada 2 kolam terapi ikan untuk refleksi kaki juga disediakan untuk musafir minum air panas atau kopi tanpa dibayar. Sepanjang jalan ini terdapat beberapa kantor pemerintah yaitu Polsek Pangkalan, Kantor Kejaksaan Negeri, Koramil Pangkalan, Puskesmas Pangkalan. Rumah makan yang cukup strategis untuk para pengguna Jalan Sumbar dan Riau atau sebaliknya. Untuk menu juga sangat beragam, tidak hanya menu masakan Padang, tetapi juga menyediakan sop buntut, sup daging, soto dan lain-lain. Selain rumah makan, ada kafe, minimarket dan ATM bank. Letaknya sangat strategis, apalagi di sebelahnya ada SPBU, tersedia juga wisma, penginapan. Nama Pangkalan pelabuhan kapal-kapal inilah yang menyebabkan daerah ini dinamai dengan Pangkalan. Dari lokasi pelabuhan ini, para saudagar menempuh jalur perdagangan melalui Sungai Kampar, hingga muaranya di Teluk Meranti, Riau. Setelah itu ke Malaysia, Singapura, dan beberapa negara-negara lain. Sedangkan untuk ke Pekanbaru adalah melalui pelabuhan di Taratat Buluah dan melalui jalur kereta api. Di kawasan Pangkalan Koto Baru ini berdiam suku Caniago, Piliang, dan Melayu dengan 12 ninik mamak atau pemangku adat. Kehidupan masyarakat selain bertani dan berladang, juga banyak yang berdagang. Perdagangan saat itu menggunakan kapal. Karena ramainya aktivitas masyarakat, maka didirikanlah masjid yang berada di tepi Sungai Mahek di Pangkalan Koto Baru.
Sepertinya beberapa waktu ke depan perjalanan kita terhambat, karena ada aktivitas pekerjaan rigid beton jalan. Ruas jalan terlihat berzona merah, menandakan ada kecamatan di sepanjang jalur yang akan kita lewati. Arus lalu lintas jalan menggunakan sistem buka tutup satu arah. Karena pekerjaan pengeresan jalan dimulai per jalur satu-satu.
Antrian kendaraan masih terlihat di depan, tetapi dalam keadaan yang terkendali. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video perjalanan ini sampai selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Tetap terus support channel ini dengan memberikan like, share dan subscribe bagi yang belum, agar channel ini tetap memberikan tontonan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Sampai jumpa.